Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin ikhwah dan akhwat, aba dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala. Di pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali bertatap muka, berkumpul di majelis yang mulia ini, melanjutkan pembahasan pekanan kita ya dari pembahasan kitab Hasyia Al-Usul Ats-Tsalatsah, itu catatan pinggir terhadap kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Nah, pembahasan kita dari kitab ini masuk kepada poin yang kedua ya dari arba' masail, dari 4 persoalan yang disebutkan penulis di awal kitab. 4 persoalan ini kita sudah ambil globalnya. Yang pertama adalah al-ilmu. Ya, wajib bagi kita untuk ya mempelajari ilmu. Kemudian yang kedua mengamalkannya, yang ketiga mendakwahkannya, dan yang keempat bersabar di atas gangguan di jalan mendakwahkan ilmu tersebut. Nah, kemarin sudah selesai kita dari pokok yang pertama, yaitu tentang al-ilmu. Bahwa ilmu adalah ya ma'rifatullah, ma'rifatu nabihi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah, agamanya, dan juga mengenal nabinya. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Kata penulis, qala ats-tsaniyatu al-'amalu bihi. Yang kedua adalah mengamalkannya. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim tentang mengamalkan ilmu ini. Beliau mengatakan, qala fal 'amalu huwa thamaratul ilmi. Amal itu adalah buah dari ilmu itu. Wal ilmu maqsudun ya li ghairihi ya fahuwa bimanzilati syajarah wal amalu bimanzilati tsamarah. Dan ilmu itu maksudun li ghairihi. Jadi dia sarana, maksudun li ghairihi maksudnya itu sarana. Ya, maksud itu tujuan. Li ghairihi untuk mencapai ya tujuan utamanya. Maksudnya ilmu itu adalah sarana. Ya. Dan tujuan akhirnya adalah amal tentunya. Bahwa bimanzilati syajarah. Maka ilmu itu kedudukannya seperti pohon. Wal amalu bimanzilit tsamarah. Sedangkan amal itu buahnya. Wala budda ma'al ilmi bidinil Islam minal amali bihi. Maka ya di samping ilmu harus ya ilmu itu disertai juga dengan amal. Ya, harus disertai dengan amal. Fa innal ladzi ma'ahu ilmun wa la ya'mal bihi syarrun minal jahil. Karena sungguhnya orang yang memiliki ilmu, yang udah tahu gitu ya, udah paham, wa la ya'mal bihi, namun dia enggak mau mengamalkannya, dia itu syarrun minal jahil, dia lebih buruk daripada orang jahil. Jadi kalau kita pernah membahas persoalan tidak ada uzur bil jahl dalam masalah perkara tauhid, dalam perkara maklum minad din bid darurah, ya kita tahu buruknya kejahilan. Maka orang yang sudah tahu namun dia tidak mau beramal sehingga bersikap acuh tak acuh, ya itu kedudukannya lebih berbahaya daripada orang yang jahil, daripada orang yang tidak tahu. Yang tidak tahu ini disebabkan karena kelalaiannya dia. Ya tidak ada alasan, maka lebih tidak ada alasan bagi orang yang tahu kemudian dia lalai.
kemudian dia lalai. Kalau fil hadis, maka dalam hadis sebutkan qala asyaddun nasi adzaban, orang yang paling keras azabnya alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmihi, yaitu orang yang berilmu namun ilmunya enggak berguna baginya. Ya, tidak Allah jadikan berguna untuknya atau untuk orang lain. Artinya ilmunya enggak bermanfaat. Ya. Qala wa huwa ahadu thalathati alladziina akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahum awwalu man tusa'ar bihimun nar yaumil qiyamah. Orang yang berilmu enggak beramal itu salah satu dari 3 orang yang sudah dikabarkan Nabi bahwa mereka adalah orang yang pertama kali dirasakan nanti api neraka di hari kiamat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya, di mana Nabi mengatakan awwalu man tusa'ar bihim yaumil qiyamah, orang yang pertama kali dirasakan kepadanya ya api neraka nanti di hari kiamat itu 3 golongan. Salah satunya adalah orang yang berilmu wa tarakal amal, namun dia tidak mengamalkan ilmunya tersebut. Waqad qila, dan dikatakan oleh penyair, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Dan orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dia diazab sebelum para penyembah berhala. Ya, sebelum penyembah berhala diazab, yang duluan diazab justru orang yang tahu. Ya, misalnya penyembah berhala ini. Kenapa dia menyembah berhala? Karena lalai. Ya, karena jahil. Jahilnya disebabkan karena kelalaian. Kemudian yang kedua, ya, ada orang yang tahu. Ya, berilmu, namun nggak mau mengamalkan ilmunya. Mana yang duluan diazab? Apakah penyembah berhala tersebut? Atau orang yang nggak mengamalkan ilmunya? Yang kedua yang duluan diazab, yaitu orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, qala ats-tsalitsatu, yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Jadi setelah berilmu, kemudian beramal, kemudian mendakwahkan ilmu tersebut, yaitu mengajak orang lain kepadanya. Kata Syekh Abdul Rahman qala fa idza la hasala lahu bi taufiqillahil ilmu bi dinil Islam wal 'amalu bihi fayajibu alaihi sa'yu fi da'wati ilaihi. Maka apabila dia dapat taufik dari Allah, yang pertama, dia berilmu, mengetahui tentang agama Allah. Yang kedua, dia mengamalkannya. Ya. Maka selanjutnya apa? Fayajibu alaihi sa'yu, wajib atasnya as-sa'yu, itu berusaha bidakwati ilaihi, dalam mendakwahkannya. Nah, ini kalau ngelihat banyak dari semua kita ya. Artinya kewajiban berdakwah itu ya berlaku bagi siapa? Yang sudah berilmu tentang agama Allah ini dan mengamalkannya. Siapa dia? Apakah cuma ulama? Enggak. Bukan hanya ulama. Ya. Mengetahui agama Islam, ya. Maksudnya adalah mengetahui tauhid dan persoalan halal dan haram sesuai kadarnya masing-masing. Kemudian yang kedua, mengamalkannya, yaitu mengamalkan agama Allah seperti salat, puasa, zakat, haji, ya, dari ibadah-ibadah harian. Ini rata-rata kita, alhamdulillah, terpenuhi. Maka wajib atas kita setelah itu untuk berdakwah kepadanya, ya, mengajak orang lain kepada agama Allah ini. Kama hiya tariqatur rusuli wa atba'ihim. Sebagaimana yang demikian adalah jalan hidup yang ditempuh para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya. Cirinya pengikut Nabi itu berdakwah ke jalan Allah. Allah berfirman dalam Quran, ya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah ini jalanku, aku menyeru ke jalan Allah ala basirah, di atas ilmu
ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Walau a'la maratibil ilmi ad-da'watu ilal haqqi wa sabilir rasyad. Dan tingkatan ilmu yang paling tinggi adalah menyeru kepada jalan kebenaran dan jalan petunjuk. Wa nafis syirki wal fasad, dan menafikan kesyirikan dan kerusakan. Fa innahu ma min nabiyyin yub'ats ila qaumihi illa wa yad'uhum ila ta'atillah wa ifradihi bil ibadah. Karena tidak ada satupun nabi yang diutus kepada kaumnya, melainkan nabi itu menyeru kaumnya untuk mentaati Allah dan memurnikan Allah dalam ibadah, wa yanhahum 'anil syirk, melarang mereka dari kesyirikan, wa wasailihi, dan sarana-sarana kesyirikan, wa dhara'ihi, serta jalan-jalannya, wa yabda'u bil ahammi fal aham ba'da dzalika min syara'il Islam, dan memulai dakwahnya dari yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya setelah itu dari agama-agama Islam. Nah, di sini ada tanbih dari penulis ya, bahwa tingkatan ilmu yang paling tinggi adalah berdakwah kepada tauhid dan melarang manusia dari kesyirikan, kemudian selanjutnya mengajak mereka kepada ya untuk menaati syariat, ya, mengetahui yang halal, mengetahui yang haram, ya, untuk dijauhi, ya, dan memulai dakwah dari yang terpenting kemudian yang penting berikutnya. Jadi ada ya tahapan dalam berdakwah, ya, karena ya tidak mungkin seorang yang dia misalnya meninggalkan sholat, ya, kemudian disuruh untuk ya mengerjakan yang sunnah, sedangkan yang wajib saja dia lalai. Maka ya orang seperti itu yang pertama kali ya diperkenalkan kepadanya siapa yang menciptakannya, siapa yang memberinya rizki untuk dia menegakkan sholat seperti yang diperintahkan. Apabila ya dia sudah mengerjakan yang wajib, maka baru ketika itu diajak kepada yang sunnah. Ya, jadi dakwah pun juga harus bertahap, ya, dari yang paling penting kemudian yang penting berikutnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaqul qala ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fihi. Perkara yang keempat yang wajib bagi kita untuk mempelajarinya adalah bersabar di atas al-adha, di atas gangguan fihi, maksudnya ya di ya atas jalan dakwah. Ya, jadi setelah berdakwah ya ke jalan ilmu, maka harus sabar. Kenapa? Karena sudah menjadi konsekuensi dari ya orang yang berdakwah, dia akan mendapat gangguan. Maka kapan dia mendapat gangguan dan cobaan, wajib baginya untuk bersabar di atas jalan tersebut. Kata Syekh Abdul Rahman, yaqul li'anna man qama bidinil islami wa da'an nasa ilaihi faqad tahammala amran 'azima. Karena barang siapa yang ya, mengamalkan agama Islam serta mengajak manusia kepadanya, sungguh dia telah menanggung persoalan yang besar. Wa qama muqamar rusuli fid dakwah, dan mengambil peran para rasul dalam berdakwah. Wa qasada an yahula bainan nasi wa baina syahawatihim wa ahwaihim. Dan dia berkeinginan untuk menghalangi antara manusia dengan syahwat dan hawa nafsunya yang haram, ya, wa tiqadatihimul batilah, dan juga keyakinan-keyakinan mereka yang batil. Fahina idzin la budda an yu'dhu, maka dari situ pastilah orang-orang itu akan menyakitinya. Nah, dia
Si dai ini akan menghalangi manusia dari syahwat-syahwatnya yang batil dan hawa-hawa nafsunya yang haram dan keyakinan-keyakinan mereka yang sesat. Dihalangi oleh si dai ini. Fa'ina idzin labud an yu'dhu. Nah, kalau ini dilakukan, pasti mereka akan menyakiti si dai ini. Fa'alaihi an yasbir. Nah, ketika itu wajib baginya untuk bersabar. Wa yahtasibu, dan mengharap ganjaran, wa hadhil arba' aujabul wajibat, dan 4 persoalan ini merupakan kewajiban yang paling utama. Yang pertama apa? Al-ilm. Kemudian yang kedua, al-amalu bihi. Kemudian yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, dan yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi. Jadi ini wajib untuk kita ya pelajari. Ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada dalil. Apa dalilnya? Kata penulis, qala wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ya, kita udah tahu artinya wal 'asr. Kita baca keterangan dari Syekh Abdurrahman. Yaqul, beliau mengatakan, aqsama ta'ala bil 'asri. Pada ayat yang pertama, Allah bersumpah dengan al-'asr. Ya, al-'asr yaitu masa atau waktu. Wa huwa ad-dahr, yaitu zaman. Al-'asr itu zaman. Alladzi huwa zamanu tahsilil arbah, yaitu zaman atau ruang waktu untuk meraih keberuntungan wal a'malis shalihah lil mu'minin, dan amalan-amalan yang saleh bagi orang yang beriman, wa zamanus syaqa, dan juga ruang waktu ya berupa asyaqa, ya, kebinasaan bagi orang-orang yang berpaling. Jadi orang yang beriman ya dengan waktu yang Allah berikan, mereka ya, meraih banyak keberuntungan dan mengerjakan banyak amal soleh, ya. Dan sebaliknya orang-orang yang berpaling ya meraih ya banyak dari kebinasaan dengan mengerjakan amalan-amalan yang rusak. Qala wa lima fihi min al-ibar wal ajaib lin nadhirin. Dan juga ya Allah bersumpah dengan waktu. Kenapa? Lima fihi min al-ibar. Karena padanya banyak ya pada waktu itu banyak didapat ibrah, pelajaran. Ya. Nah, pada waktu itu banyak terjadi peristiwa-peristiwa. Baik pada orang-orang yang beriman atau pada orang-orang yang berpaling. Sehingga kita mengambil darinya banyak pelajaran-pelajaran. Wal ajaib, dan keajaiban-keajaiban dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Lin nadhirin, bagi orang yang memperhatikan. Karena itu Allah bersumpah dengan ya zaman. Qala innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam khusur, yaitu kerugian. Maksudnya manusia ai jinsul insan, seluruhnya. Ya. Min haitsu huwa insan fi khasarin fi mas'ahu wala bud. Bahwa manusia mau tidak mau pada upayanya di kehidupan ini berada dalam kerugian. Ya, secara umum. Illa man istathna Allah fi hadhihi surah. Kecuali siapa yang Allah kecualikan ya yang memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam surat ini. Ya, siapa yang dikecualikan? Wa huwa man qama bi hadhil khisal. Yaitu orang-orang yang terdapat pada dirinya sifat-sifat berikut. Yang pertama, al-imanu billah, beriman pada Allah. Ya, wal amalu salih fi nafsi. Dia mengerjakan amalan yang saleh untuk dirinya. Wa amara ghairahu bihi, dan mengajak orang lain kepadanya. Dan yang keempat, was-sabru ala ma nalahu minhu, dan bersabar atas gangguan yang dia dapat di jalan dakwah itu.
Nah, ini 4 persoalan yang tadi kita sebut. Yang pertama ilmu, maksudnya di sini adalah beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, ya mengamalkan ilmu untuk dirinya. Ya. Kemudian yang ketiga, berdakwah, ngajak orang lain kepadanya. Kemudian yang keempat, saat dapat gangguan, ya maka dia bersabar di atas jalan dakwah tersebut. Ya, jadi manusia seluruhnya berada dalam kerugian kecuali yang Allah sebutkan sifat-sifatnya. Berapa sifatnya? 4. Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, kata Allah. Ya. Istathna Allah subhanahu alladzina amanu. Allah kecualikan orang yang beriman dari keumuman orang yang merugi itu. Fa innahum laisu fi khusrin. Orang yang beriman tidak berada dalam kerugian. Keluar dari keumuman manusia yang merugi itu. Fa fima yujibul jidd wal ijtihad fi ma'rifatil iman wal iltizamihi. Maka di sini kita petik faedah. Wajib untuk bersungguh-sungguh dalam memahami konsep iman dan berpegang dengannya. Wa fil ilm, dan juga di sini terdapat ya keharusan ya menuntut ilmu. Fa innahu la yumkinul amalu biduni ilmin. Karena nggak mungkin seorang beramal nanti tapi dia nggak punya ilmu. Wa fi hayatul insan. Dan pada ilmu itu ada kehidupan manusia. Ya. Karena dengan ilmu maka manusia ya bisa hidup. Jadi ya sifat yang pertama adalah ilmu. Kemudian Allah mengatakan selanjutnya wa amilus shalihat, dan mereka mengerjakan amalan saleh. Jadi, mereka berilmu, beriman. Yang kedua, mereka mengerjakan amalan yang saleh. Ai laisu fi khusrin. Maksudnya orang yang mengerjakan amalan saleh di atas ilmu, mereka tidak berada dalam kerugian. Bal fazu wa rabihu, bahkan mereka fazu, beruntung, wa rabihu, dan mendapat ya keberuntungan. Ya, fazu, menang, wa rabihu, dan beruntung. Lianna mushtarawil akhirah al-baqiyah bidunya al-faniyah. Karena mereka telah membeli akhirat yang kekal itu, mereka beli dengan dunia yang fana. Mereka korbankan waktunya, tenaganya, hartanya untuk akhirat dengan cara belajar, dengan cara beramal. Ya. Seperti itu. Ya, berbeda atau kebalikannya orang-orang yang ya justru menukar akhiratnya dengan dunianya. Ya. Dunianya ya dia jadikan alat tukar. Ya, akhiratnya dia jadikan alat tukar untuk mendapatkan dunia. Qala fil haddu 'ala al-'ilm. Ya, maka di sini terdapat had itu hath, itu motivasi untuk berilmu. Fa innal 'amil bi ghairi ilmin, karena orang yang beramal tanpa ilmu, laisa min amalihi 'ala ta'il. Ya, maka amalannya itu enggak akan ya memberi dia ya keberuntungan. Wa fihi al-amal juga, dan pada ayat ini juga terdapat anjuran untuk beramal. Wa huwa thamaratul ilmi, karena amal itu adalah buahnya ilmu. Kemudian ayat yang terakhir, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan saling nasihat-menasihati di atas kebenaran dan saling nasihat-menasihati ya dengan kesabaran. Kata penulis, qala awsa ba'duhum ba'dan, mereka saling nasihat-menasihati bil iman billah, untuk beriman kepada Allah, wa tauhidihi, dan menauhidkannya, wa bil kitab was sunnah, dan saling nasihat-menasihati dengan Al-Quran dan Sunnah, wal amal bima fihima, dan untuk mengamalkan apa yang terdapat pada keduanya, minhu da'wati ilaih, dan ya terdapat padanya anjuran untuk berdakwah ke jalan ilmu. Ya.
Kemudian watawasau bis sabr, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Kata penulis, qala ay ala ada'il faraid, ya, bersabar dalam menunaikan kewajiban, wa iqamati amrillahi wa hududihi, dan menegakkan perintah Allah dan menjaga aturannya, wa yadkhulu fihi al-haqqul wajib, dan masuk juga ke dalam aturannya hak Allah yang wajib dan yang mustahab, wa fihi sabru 'ala al-adha fihi, dan juga kewajiban untuk bersabar, ya, di atas gangguan di jalan dakwah. Fa inna man qama bid da'wati ila Allah, maka barang siapa, ya, yang mengambil peran berdakwah ke jalan Allah, fala budda lahu an yahsul minal adza bihasabi ma qama bihi, maka mau tidak mau dia pasti akan mendapatkan gangguan sebesar tanggung jawab dan peran yang dia ambil dalam berdakwah. Ya. Jadi yang pertama, watawasau bil haq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, ini dakwah. Watawasau bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kesabaran, ini sabar. Jadi 4. Yang pertama adalah iman, maksudnya ilmu. Kemudian yang kedua amal. Kemudian yang ketiga tawasau bil haq, yaitu berdakwah. Dan yang keempat tawasau bis sabr, yaitu bersabar di jalan dakwah. Di sini ada faedah bagus sekali, ya. Dari penulis, ya, beliau berkata, yaqul wa fi hadhihi surah al-karimah at-tanbih ala anna jinsal insani kullahu fi khasar. Dan pada surat yang agung ini terdapat catatan bahwa manusia seluruhnya berada dalam kerugian, illa man istathnallah, kecuali yang Allah kecualikan. Wa huwa man kamula, ya, quwwatuhu al-ilmiyah, yaitu orang yang kekuatan ilmiahnya itu kuat, sempurna. Bil imani billah, dengan, ya, beriman kepada Allah. Wa quwwatuhu al-amaliyah, dan juga sempurna kekuatan amaliyahnya. Bit ta'at, dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan. Fa hadza kamaluhu fi nafsihi. Dua kesempurnaan ini, itu kesempurnaan pada dirinya. Beriman, ya, dengan ilmu yang dia punya, dan beramal, itu untuk dirinya. Tsumma kammala ghairahu, kemudian dia menyempurnakan selainnya, biwasiyatihi lahu bidzalika wa amrihi bihi, yaitu dengan mewasiatkan orang lain kepadanya dan mengajak orang lain kepadanya. Ya, jadi menyempurnakan diri dengan kekuatan ilmiah dan amaliyah, kekuatan ilmiah dengan iman, kekuatan amaliyah dengan taat. Ya, dua kesempurnaan ini sudah diraih, baru dia berusaha untuk, ya, membagi kesempurnaan itu kepada selainnya, yaitu dengan mendakwahinya dan mengajak orang lain kepadanya. Itu dakwah. Wa bimilaki dzalika huwa sabru. Dan kuncinya adalah dengan bersabar. Wa hadza ghayatul kamal. Sehingga inilah puncak dari kesempurnaan itu. Wa ma'na dzalika fil Qur'ani katsir. Dan makna seperti yang terdapat pada surat, ya, Al-Asr ini, itu kita bisa dapati pada banyak ayat-ayat Al-Quran, yaitu perintah untuk berilmu, beramal, kemudian berdakwah dan bersabar di jalan dakwah. Kemudian beliau mengutip perkataan Ibnu Qayyim, wa qala Ibnu Qayyim, dan berkata Ibnu Qayyim, jihadun nafsi arba'u maratib. Ya. Jihad melawan hawa nafsu itu ada 4 tingkatan. Ahaduha an yujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Yang pertama adalah memaksakan diri untuk mempelajari petunjuk dan agama yang benar. Ya, al-huda maksudnya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Sedangkan dinul haq, agama yang benar, adalah al-amalus salih. Ya, itu amalan yang saleh. Alladzi la falaha laha, di mana tidak ada kemenangan
wala sa'adata fi ma'asyiha, tidak ada kebahagiaan pada kehidupan, wa ma'adiha, dan kebahagiaan akhirat, illa bihi, kecuali dengannya. Ya, maksudnya untuk meraih kemenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat, ya, yang pertama seorang harus berjihad, ya, menundukkan dirinya untuk belajar. Ya, belajar ilmu agama, dinul haq wal amalus saleh. Belajar Islam dan memaksakan dirinya untuk, ya, memahami agama Allah. Ats-tsaniyatu, yang kedua, ya, jihad yang kedua, qala an yujahidaha 'alal 'amali bihi ba'da ilmihi. Berjihad, memaksakan diri untuk mengamalkan ilmu yang udah dia tahu itu setelah dia memahaminya tadi. Ya, ini jihad yang kedua. Ya, wa illa fa mujarradul ilmi bila amal. Karena sekedar tahu tanpa amal, tanpa berbuat, tanpa mengamalkan, illam yadur wa lam yanfa'ha. Kalau tidak membahayakan dia, ya, sikapnya ini, ya, sekedar tahu tapi enggak beramal, kalau enggak membahayakan dia, lam yanfa'ha, maka enggak akan, ya, memberi manfaat baginya. Apalagi saat kita tahu sebelumnya bahwa ilmu tanpa amal ini membahayakan. Ya, ada keterangan yang sudah lalu tentang orang yang pertama kali dirasakan padanya jilatan api neraka nanti di hari kiamat, yaitu salah satunya orang yang berilmu namun tidak beramal. Oke, ini jihad yang kedua. Jihad yang ketiga, qala ats-tsalitsatu an yujahidaha 'ala ad-da'wah ilaih. Yang ketiga adalah berjihad, memaksakan diri untuk mendakwahkannya. Wa ta'limuhu man la ya'lamuhu, dan mengajarkan orang yang enggak tahu. Wa illa kana minal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal huda wal bayyinat. Karena kalau tidak demikian, maka dia menjadi seperti orang-orang yang menyembunyikan apa yang sudah Allah turunkan dari petunjuk dan keterangan-keterangan. Ini ngeri. Ya. Ini sifatnya ahlul kitab, menyembunyikan petunjuk dan keterangan. Wala yanfa'u ilmuhu, sehingga ilmunya enggak bermanfaat, enggak berguna. Ya, wala yunjihi min adzabillah, dan tidak menyelamatkan dia dari azab Allah. Ketika dia biarin, yang penting gue, orang lain nggak tahu, dia nggak mau dakwah. Ya, dia nggak mau, ya, memberi mereka petunjuk. Ya, resiko katanya. Nah, itu kan. Yang keempat, yaqul an yujahidaha ala sabri ala masyaqid da'wati ila Allah wa adal khalqi. Jihad yang keempat adalah dia berjihad mengalahkan dirinya untuk tetap senantiasa sabar di atas beratnya jalan dakwah, ya, ke jalan Allah, wa adal khalqi, dan sabar dari gangguan manusia, wa yatahammal dzalika kullahu lillah, dan menanggung beban itu semua seluruhnya semata-mata karena Allah. Wa idza istakmala hadhil maratibil arba', apabila telah tersempurna 4 tingkatan ini, sara minar rabbaniin, jadilah dia orang yang disebut rabbani. Ya, itu siapa? Yang menyempurnakan 4 tingkatan jihad tadi. Ya. Itu berjihad untuk belajar ilmu agama, kemudian mengamalkan, berdakwah dan bersabar. Sara minar rabbaniin, sehingga jadilah dia termasuk orang-orang rabbani. Fa inna salafa mujmi'una ala anna al-'alim la yasta'iqu an yusamma rabbaniyan hatta ya'rifa al-haqqa wa ya'mal bihi wa yu'allimahu. Karena sungguhnya kaum salaf telah sepakat bahwasanya seorang alim tidak berhak, ya, meraih gelar rabbani sampai dia mengenal kebenaran dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Faman 'alima wa 'amila wa 'allam, maka barang siapa yang, ya, berilmu kemudian mengamalkan dan mengajarkan selainnya, fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis sama. Di situ dia akan dipanggil, ya, dengan keagungan di kerajaan langit. Ya, dialah yang disebut dengan orang ulama rabbani.
walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Maka jadilah kalian para rabbaniyun, ya, dari apa yang kalian, ya, ajarkan dari Al-Qur'an, wa bima kuntum tadrusun, dan dari apa yang kalian pelajari. Ya, selesai. Sudah keterangan dari, ya, Ibnu Qayyim. Ini dalil dari 4, ya, masail ilmu, amal, dakwah dan sabar, itu surat Al-Asr. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya seorang yang mengatakan bahwa orang-orang yang mengamalkan tauhid dan mendakwakannya baru mengamalkan Islam bagian kulitnya saja katanya, dan belum mengamalkan isinya, dan mereka membagi Islam menjadi 3 makrifat, hakikat, tarekat. Ini makrifat, hakikat, tarekat itu istilahnya orang-orang sufi, ya. Sedangkan, ya, Nabi, para sahabat, ya, ridwanullahi alaihim, para salaf, ya, mereka nggak mengenal pembagian makrifat, hakikat, tarekat seperti ini. Ya, kita tidak pernah mendapati, ya, dalam ayat, begitupun juga dalam hadis, begitu juga pada ucapan-ucapan para salaf, bagian, ya, agama, ya, seperti pembagian ini. Ya, para salaf dahulu ada perintah, mereka mengerjakan. Perintah sholat mereka kerjakan, perintah puasa mereka lakukan. Ya, kemudian ada larangan, mereka tinggalkan. Ada din, itu agama. Ya. Dan menurut orang-orang sufi tersebut, ya, apabila seorang telah sampai kepada, ya, tingkatan ma'rifat, ya, maka terangkat darinya beban taklif. Nggak perlu lagi mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Ini dhalal, bahkan kufur, bahkan kekufuran. Ya. Mengamalkan tauhid, mendakwahkan tauhid, itu peran para nabi dan peran para rasul. Itu adalah tingkatan ilmu yang paling tinggi, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman. Ya, nggak ada istilahnya para, ya, anbiya dari semenjak Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad, ya, kecuali, ya, mereka mengamalkan dan mendakwahkan tauhid itu kepada kaumnya, kemudian mendapatkan gangguan, cobaan, sampai upaya pembunuhan, sebagiannya dibunuh, ya, dan sebagiannya lagi disakiti, dan mereka bersabar di jalan dakwah sampai datang pertolongan Allah. Itu aja. Ya, tidak ada istilah-istilah, ya, yang baru-baru seperti ini. Nah, orang yang mengatakan ini jahil, ya, dia jahil, dia bodoh, ya, dan kemungkinan besar dia sendiri tidak memahami apa tauhid, ya, tidak memahami tauhid, ya, apalagi sampai mengamalkan tauhid. Allahu a'lam. Baik, ada lagi? Saya mendakwahkan pada keluarga saya. Mulai dahulu dari persoalan di mana Allah. Karena persoalan di mana Allah itu diakui secara fitrah. Sampai orang kafir pun ketika dia berdoa ke langit. Ya. Maka kalau manusia itu diikuti dengan syubhat, insya Allah dia mengakui Allah di langit. Ya. Dia pasti menempatkan yang dia ibadahi itu di tempat yang tinggi. Adapun makna la ilaha illallah, tak semua orang tahu makna la ilaha illallah. Tak semua orang tahu bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Ya. Perkara makna la ilaha illallah, ya, ini lebih utama untuk, ya, kita dakwahkan. Ya.
agar manusia selamat dari kesyirikan. Adapun persoalan di mana Allah, ya mungkin kadang-kala nggak perlu disinggung. Kalau memang tidak tampak darinya ya hal yang menyimpang. Kecuali kalau misalnya dia katakan Allah di mana-mana, di situ boleh kita koreksi gitu. Boleh kita koreksi. Adapun misalnya seorang itu ya tidak tampak darinya penyimpangan tentang persoalan ini, ya terkadang justru kalau memberitahunya malah jadi syubhat. Ya, ketika kita kasih tahu Allah itu di langit gitu kan, baru ketika itu malah muncul perbincangan dan terjadi perdebatan. Ya, padahal apabila dibiarkan, seorang bisa jadi secara fitrah dia mengakui Allah di langit. Jadi gitu, Allahu a'lam. Sampai ahlul bid'ah sekali. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Syekh Subhan. Pertanyaannya menyimpang dari masalah nih Tat ya. Yang ingin Anda tanyakan itu, apakah 10 poin pada Nawaqidul Islam itu murni klaster perkara yang sorih dalam hal takfir, atau memang diperinci satu-satu mana yang masuk perkara zahirah, mana yang masuk perkara khafiyah? Itu Tat. Iya. Assalamualaikum. Pembatal. Iya. Lagi? Ya. Jadi pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Nawaqidul Islam. Ya. Maka murni seluruhnya itu ya persoalan yang zahirah atau dirinci, ada yang zahirah dan ada yang khafiyah. Kalau kita lihat kepada kesimpulan akhir dari kitab, ya di mana beliau mengatakan ya bahwa pembatal-pembatal ini tidak ada bedanya, ya bahwa pelakunya kafir, ya baik orang yang melakukannya main-main atau karena takut, atau orang yang melakukannya ya disebabkan karena jahil, ya kecuali orang yang mukroh, kecuali orang yang paksa, ya maka dari sini kita tahu bahwa 10 pembatal ini itu pelakunya langsung batal Islam, ya. Nah ini nggak terjadi kecuali dalam persoalan yang zahirah, yang tidak lagi butuh ya dikasih tahu, baru ketika dia menolak batal. Ya, karena perkara yang zahirah, yang terang benderang, itu sifatnya seperti itu. Ya, artinya hujah itu sudah tegak dengan turunnya Quran. Ya, jadi 10 pembatal itu seluruhnya ya, sifatnya otomatis, pelakunya batal langsung Islamnya, ya tanpa perlu diberitahu terlebih dahulu. Ya gitu, yang saya pahami. Allahu a'lam. Jazakallahu khair. Ya, sahabat Nabi contoh seperti Mus'ab bin Umair, walaupun baru meluk Islam tapi telah diantar berdakwah ke Madinah. Seorang diri tanpa uang bekalan. Bagaimanakah tarbiyah Rasulullah menjadikan sahabat-sahabat ini punya ilmu yakin dan sanggup memperjuangkan jiwanya demi Islam? Ya, jadi mendakwahkan Islam di masa-masa itu tidak seperti mendakwahkan Islam di masa sekarang, di mana Islam di masa sekarang itu telah sempurna ya sampai menyentuh ya kepada ya syariat-syariatnya. Apa yang didakwahkan ya para sahabat di awal-awal Islam itu hanya ya dakwah kepada makna la ilaha illallah. Ya, di mana masyarakat pada waktu itu pada umumnya mengibadahi selain Allah di samping Allah. Maka mereka diajak untuk mengibadahi Allah semata. Ya, pada waktu itu belum ada syariat sholat, ya, belum ada
syariat puasa, belum ada syariat zakat, ya. Sehingga konten dakwah pada waktu itu hanya yang mengajak kepada tauhid. Dan itu pun sudah berat. Ya, kita mengetahui bahwa peperangan yang terjadi zaman Nabi semuanya bermuara kepada la ilaha illallah. Bukan dalam persoalan sholat. Bukan karena kaum muslimin puasa, bukan karena kaum muslimin menunaikan zakat, tapi karena kaum muslimin mengajak beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ya. Jadi itu yang pertama, karena kontennya ya sederhana, namun resikonya berat. Ya. Nah, ini yang menjadikan para sahabat ya sekalipun baru masuk Islam, ketika itu mereka sudah memiliki keyakinan yang kokoh ya dan diutus Nabi untuk berdakwah. Allahu a'lam. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, baik, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita cukupkan kajian dan pertemuan kita pada ya, Jumat kali ini sampai di sini, dan pembahasan kita yang berikutnya ya kita masih pada arba' masail, ya, 4 persoalan yang di sini masih ada kutipan lain ya, dari Imam Syafi'i dan dari Imam Bukhari. Ya, baru kemudian bismillah kalau ada waktu kita akan masuk kepada ya salatu masail. Ada 3 persoalan. Ya. Seperti yang kemarin sudah disampaikan bahwa usulus salasa itu ada 2 muqaddimah. Yang pertama arba' masail, yang kedua adalah salatu masail. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi kita taufik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.